Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, sebelum kita memulai konten ataupun membuat tutorial, saya mau bilang ataupun saya mau ingin mengucapkan ke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah dukung channel ini sampai saat ini ya. Dan insya Allah nanti atau bulan depan nanti saya ingin memberikan sesuatu ke teman-teman semua. Ya anggap aja kenang-kenangan lah dari saya kayak gitu ya. Nanti komentar pertama sampai 3 nanti saya pilih ya. Entah itu alat kulkas kah atau apa sejenisnya, nanti saya berikan ya. Kayak gitu. Dan semoga untuk teman-teman dan para subscriber semuanya moga sehat selalu, jaga kesehatan untuk saat ini ya, musim hujan, untuk jaga kesehatan ya. Oke, jadi untuk video tutorial kali ini saya akan cek ataupun analisa kerusakan pada kulkas 2 pintu. Untuk ini kulkas sub ya, untuk kulkas sub 2 pintu. Dan ini saya berada di bengkel ya, bengkel ayah saya. Banyak banget kerjanya, jadi ini saya bantu. Nah, ini ada kulkas Polytron 2 pintu. Ini juga sama, ini tidak dingin katanya. Dan ini udah diganti kondensor. Diganti kondensor, mesin juga udah diganti. Kita coba analisa ya. Untuk kulkas Polytron, kebetulan untuk kulkas Polytron 2 pintu ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Jadi masalah kulkas Polytron 2 pintu yang tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala, tapi kulkasnya tidak dingin. Ini saya jelaskan kembali secara detail supaya kalian paham. Oke, masalah kulkas 2 pintu ini cuman ada 2 teman-teman ya, cuman ada 2 penyebabnya. Entah itu kekurangan freon ataupun freon habis karena kebocoran di bagian bodi kulkas, di bagian kondensor. Yang kedua itu terjadi pengeblokan bunga es. Jadi cuman ada 2. Itu kulkas semua merek ya, kulkas Polytron, kulkas sub ya, 2 pintu semuanya sama. Yang pertama saya akan menjelaskan masalah kerusakan yang ringan-ringan dan kerusakan yang sering terjadi pada kulkas 2 pintu ya, kulkas Polytron, kulkas sub, LG dan lain sebagainya. Jadi untuk kulkas 2 pintu itu kan ada yang namanya sensor defrost ya, sensor defrost. Ini jangan berpatokan pada sensor defrost, bahwa sensor defrost ini ketika rusak maka terjadi pengeblokan. Tapi nggak semuanya sensor defrost rusak yang ininya saja. Bisa jadi terjadi pada heaternya, pada fuse-nya, pada timernya, ataupun di bagian saluran pembuangan. Yang pertama, jika kalian memperbaiki kulkas 2 pintu, khususnya untuk kulkas Polytron, kalian wajib, ini nggak boleh, tapi wajib kalian cek semuanya, mulai dari kipas, sensor defrost, fuse, heater, dan juga timer, itu wajib kalian cek semuanya, itu wajib. Yang pertama, anggap aja ini kulkas nggak dingin sama sekali ataupun terjadi pengeblokan. Jadi ini anggap aja terjadi pengeblokan bunga es. Biasanya untuk kulkas Polytron atau kulkas-kulkas yang lainnya, jika terjadi pengeblokan bunga es, ini biasanya di bagian dinding, di bagian paling belakang, ya, di bagian depan sini, ini terjadi gumpalan bunga es. Gumpalan bunga es yang cukup tebal. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena terjadi kerusakan baik itu di bagian kipas yang nggak berputar ataupun di bagian sensor defrost, fuse, heater, dan yang tadi saya sebutkan. Itu kalian wajib cek. Yang pertama kita cek ya, anggap aja ini terjadi pengeblokan bunga es. Yang perlu kita cek yaitu di bagian kipas. Nah, di bagian kipas ini berputar atau enggak. Nah, kalau misalkan udah berputar berarti kipasnya nggak usah diganti, artinya aman ya. Kita buka lagi.
Untuk cara bukanya sudah saya sertakan juga untuk di video sebelumnya ya. Kalian tinggal tengok ya. Oke, ini saya coba nyalakan dulu untuk lampu flashnya. Oke, lampu flash sudah nyala. Yang kedua, ini saya coba matikan dulu aja. Oke, saya matikan. Yang kedua, kita cek di bagian sensor defrost ini. Nah, sensor defrost ini sudah sering saya katakan teman-teman ya. Sensor defrost ini ada yang kaki 3, ada yang kaki 4. Maksudnya kabel 4 ya. Kabel 4, ada juga yang kabel 2 ya. Itu sebenarnya sama aja. Yang kalau kabel yang 3 ini udah gandeng sama fuse-nya. Fuse ini. Jadi kita bisa cek semuanya. Kalau misalkan sensor defrost sama fuse yang kabel, ini kan kabel 4 nih, kabel 4 ya, tapi terpisah, cuman dia di dalam satu ruangan lah kayak gitu. Nah ini kan terpisah tuh. Nah ini ya, ini fuse nya sendiri, sensor defrostnya sendiri, cuman dijadiin satu wadah aja kayak gini. Nah, apabila terjadi kerusakan di bagian fuse ataupun di bagian sensor defrost ya, ini pasti terjadi pengeblokan bunga es ataupun terjadi gumpalan es. Baik itu salah satu ya, salah satu di antara inilah. Itu pasti terjadi pengeblokan bunga es. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya alat, kalau misalkan ada indikasi ada air, kemudian ini udah ada warna hijau-hijaunya ya, mendingan kalian ganti yang orisinil juga boleh, ganti yang biasa juga boleh. Terus kalau misalkan yang ada kabel 2 ya tinggal kalian pasang aja yang kabel 2. Di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas juga masalah seperti itu. Nah, ini kita cek di bagian sensor defrost. Ini sepertinya nggak ada masalah ya. Cuman ya hampir lah kayak gitu ya. Cuman nggak ada indikasi air. Berarti ini aman. Nah, kalau misalkan mau beli ya tinggal beli aja yang 3 kabel untuk kulkas Polytron. Itu udah ada kok teman-teman ya. Nah, kemudian yang kita cek lagi itu di bagian heater. Nah, untuk di bagian heater ini kan ada di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah sini. Heater ini fungsinya untuk memanaskan ketika evaporator udah terjadi gumpalan es yang cukup banyak. Nah, kalau misalkan salah satu dari sensor defrost ini rusak, pemanas ini nggak mungkin bekerja dengan baik, artinya nggak panas. Nah, jadi kalian harus cek dulu, ataupun kalian lepas kabel heater ini. Ini kabel heater kan ada 2 yang turun ke bawah. Ini kalian lepas langsung colokin ke listrik langsung 220. Kalau misalkan panas berarti aman. Kalau misalkan panas tapi pecah, kalian ganti aja. Karena itu bahaya, bisa juga nyetrum nanti ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu kalian cek itu di bagian saluran pembuangan, saluran air. Ini nggak boleh buntu. Kalau misalkan buntu, baik itu sensor defrost, fuse, heater, timer, aman semua, tapi terjadi kebuntuan di saluran pembuangan, ini bakalan terjadi pengeblokan bunga es juga ya, karena air nggak bisa langsung keluar, jadi numpuk di bagian sini sehingga terjadi pengeblokan bunga es. Lama kelamaan nanti heaternya pecah, nah malah merembet ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kebuntuan ya tinggal kalian pakai tusuk, pakai lidi, atau kalian bisa bongkar di bagian evaporator ini. Di video sebelumnya juga sudah ada, tinggal kalian scroll aja ya. Nah, kemudian setelah misalkan kipas nyala, sensor defrost masih bagus, kemudian heater juga masih bagus, yang terakhir itu kalian cek di bagian timer. Nah, ini timer ini sering terjadi kesalahan saat pergantian, padahal udah sering saya sampaikan, udah sering saya jelaskan juga masalah timer. Jadi untuk kulkas Polytron, kulkas LG dan yang lainnya,
selain itu kulkas sub, dia memakai dimmer sepertiga. Ini nggak boleh salah ya antara memilih dimmer. Jadi kalau kebanyakan dimmer kulkas kulkas sub diganti dimmer sepertiga, terus kulkas Polytron diganti dimmer seperempat, itu nggak cocok teman-teman ya. Nah ini perlu diperhatikan. Dan dimmer ini juga ada yang namanya hampir mau rusak, error, itu pasti ada. Biasanya kalau error itu bunyi kretak ya di bagian sini nih, di bagian motornya ini kretak biasanya udah rompal ataupun pecah. Ini juga udah pernah saya bahas ya. Kemudian kita akan coba nyalakan supaya kalian paham. Oke, ini udah nyala. Kalau dimmer sepertiga, otomatis dimmer ini akan langsung bekerja. Beda dengan dimmer seperempat, itu harus nunggu sensor defrost dingin dulu, nyambung dulu, baru dimmer ini bekerja. Tapi kalau kalau dimmer sepertiga ini langsung hidup. Biasanya ya kulkas Polytron, kulkas LG, dia langsung hidup ketika dinyalakan untuk kulkasnya. Kita bisa cek di bagian rotor sini. Nah ini nih, ini kan nggak berputar. Harusnya dimmer ini berputar teman-teman. Kalau misalkan kulkas Polytron 2 pintu, kulkas LG itu harus berputar. Kalau nggak berputar seperti ini, bisa terjadi ini salah beli ataupun dimmer seperempat dipasang dimmer sepertiga, ini nggak bakalan jalan. Kalau pas dimmer sepertiga nggak error, nggak rusak, ini pasti jalan. Nah ini kan nggak jalan, padahal kulkas dalam posisi nyala, posisi hidup. Tuh kipas hidup, semuanya hidup, tapi dimmernya nggak hidup. Nah ini kesalahan pada dimmer atau dimmernya rusak ya. Nah ini kebetulan nih. Nah kebetulan ini kan ada banyak dimmer. Nah dimmer nih L1. Nah kalian kalau mau tes dimmer ya, ini kalian kalau misalkan dimmer 1.3 itu strumnya antara di 1 dan 3 bisa jalan atau enggak. Kalau dimmer seperempat yaitu 1 dan 4, kalian kasih strum, kalian nyalakan, kalian masukkan strum, ini bisa nyala atau enggak. Ini saya kurang tahu juga ini dimmer berapa ini. Kayaknya ya punyanya apa ini. Kalau kayak gini takutnya ada rubahan. Biasanya teknisi ngerubah. Biasanya ini ya dimmer sepertiga nanti dirubah dimmer seperempat, itu bisa teman-teman. Nah ini kan nggak jalan, berarti ini bisa jadi dimmernya yang rusak ya kalau seperti ini. Karena untuk kulkas Polytron itu dia memakai dimmer sepertiga, bukan dimmer seperempat. Nah di bagian diagram itu sudah ada nih, di bagian sini tinggal kalian contohin aja jalur-jalurnya kemana ya, kabel-kabelnya kemana ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja untuk dimmernya. Kalau dimmer ini antara rusak, kalau nggak rusak ya berarti harus kita ganti dimmer ini ya. Kalau misalkan instalasinya yang bermasalah, bisa juga ya antara fuse heater yang putus, itu juga dimmer nggak bakalan jalan ya. Misalkan fuse-nya rusak ataupun heaternya putus, ini nggak bakalan jalan meskipun dimmer ini masih bagus, karena strumnya ngambil dari fuse antara fuse dan heater strum ataupun netralnya nyambung ke sini antara 1 dan 3. Jadi kalau misalkan dimmer ini nggak berputar, kita pastikan dulu di bagian fuse dan juga heaternya tadi. Fuse-nya ini harus nyambung, kemudian di bagian heater ini harus nyambung juga. Kalau nggak nyambung, dimmer nggak bakalan hidup. Jadi yang perlu diperhatikan, fuse heater harus aman, harus posisi normal.
baru kita analisa ke bagian timer. Nah, kalau misalkan fuse heater semuanya aman, nggak ada masalah, ini nggak jalan, berarti timernya yang rusak. Nah, sampai sini paham teman-teman ya. Bang, semuanya udah saya ganti, tapi kok masih terjadi pengeblokan. Berarti jika terjadi seperti itu, coba kalian teliti lagi ya, pasti ada yang error ataupun kelewat untuk pengecekannya. Itu udah pasti, karena sistem kulkas 2 pintu itu semuanya sama ya. Jadi kalian cek kipas, sensor defrost ya, kemudian fuse heater, timer. Kalau normal semua, nggak bakalan terjadi pengeblokan bunga es, saya jamin. Makanya saya mewajibkan untuk pengecekan di bagian semuanya, antara kipas, fuse heater, saluran pembuangan, dan juga timer. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sampai sini paham teman-teman masalah kelistrikan kulkas 2 pintu, khususnya untuk kulkas Polytron. Tapi nggak semua Polytron, untuk kulkas SAP, LG semuanya sama untuk pengecekannya. Beda lagi dengan kulkas yang tidak dingin sama sekali ya. Kalau misalkan kulkas nggak dingin sama sekali, udah kita hidupkan, udah kita ganti kondensor, tapi di sini di bagian sini nggak ada pengembunan bunga es, berarti bisa jadi di bagian pengelasan. Nah, di bagian pengelasan seperti ini masih ada yang bocor. Nah, seperti ini masih ada yang bocor. Biasanya kalau bocor tuh ada apa namanya? Ada oli, rembesan oli. Kita cek semuanya gitu. Kalau semuanya aman, nggak mungkin ya freon tuh habis, kecuali oli kompresor naik. Nah, kemudian cek buntu. Kalau buntu itu di bagian filter ini dingin. Ini ada sih hangat-hangatnya juga ada, karena masih dingin juga sih sedikit. Oh, kemungkinan besar ya ini di bagian jalur aja. Kalau kelistrikan ya mungkin bisa jadi di bagian fuse heater dan juga timer yang tadi udah kita cek, karena nggak berputar untuk timernya ya. Oke, sampai sini paham teman-teman ya untuk masalah kulkas Polytron 2 pintu atau kulkas yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi masalah-masalah kulkas Polytron 2 pintu yang tidak dingin sama sekali. Dan saya ucapkan, saya terima kasih ya. Saya ucapkan kembali, saya terima kasih banyak untuk teman-teman semua, untuk para pendukung ataupun para subscriber, untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak udah mendukung channel ini. Saya ucapkan semoga sehat selalu dan ya sukses selalu lah teman-teman ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.